Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Bertemu lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya nih kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, sebelum kita ke inti materi, Ibu ingin kalian mengingat dulu nih, apa aja sih yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Hayo. Ya, yang sudah kita pelajari di minggu lalu adalah langkah-langkah cara menyimpulkan pantun, langkah-langkah menyimpulkan gurindam, dan langkah-langkah menyimpulkan syair. Maka pembahasan kita kali ini yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam puisi rakyat. Maka dari itu, yuk simak video Ibu terus. Nah anak-anak, sebelum menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat, lalu berdasarkan kata penghubung, dan yang terakhir berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Sebagai bekal kita untuk menelaah, mari yuk kita simak kebahasaan tersebut. Nah, yang pertama ada berdasarkan jenis kalimat. Berdasarkan jenis kalimat ini terbagi lagi nih menjadi 5 kalimat. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah ini kalimat yang bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua ada kalimat saran. Kalimat saran ini kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh katanya, sebaiknya dan seyogyanya. Contoh kalimatnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Jenis kalimat yang ketiga, kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Contoh katanya, ayo dan mari. Contoh kalimatnya, marilah kita jaga agar lestari. Nah, jenis kalimat yang keempat yaitu ada kalimat seru. Kalimat seru ini kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh katanya, alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh kalimatnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Dan jenis kalimat yang terakhir yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contoh katanya, jangan dan hindari. Contoh kalimatnya, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kata penghubung. Kata penghubung ini terbagi lagi nih menjadi 4 kata penghubung. Yang pertama, kata penghubung tujuan, yaitu kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contoh katanya, supaya, untuk, agar, dan guna. Lalu ada kata penghubung sebab. Kata penghubung sebab ini adalah menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contoh katanya, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Yang ketiga, ada kata penghubung akibat, yaitu konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Contoh katanya ada sehingga, sampai, dan akhirnya. Kata penghubung yang terakhir yaitu kata penghubung syarat. Artinya, konjungsi yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh katanya, jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah,
kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu artinya kalimat yang memiliki hanya satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk ini terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih dari beberapa jenis kalimat majemuk, diantaranya kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang berkedudukan tidak setara atau sederajat. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan syarat. Ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh kalimatnya, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Nah, yang ketiga, kalimat majemuk hubungan tujuan. Ditandai dengan agar, supaya, dan biar. Contoh kalimatnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Nah, kalimat majemuk yang terakhir yaitu kalimat majemuk konsepsi. Ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguh pun. Contoh kalimatnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Oke anak-anak, itulah kaidah kebahasaan yang ada dalam puisi rakyat. Paham ya? Nah, sekarang mari kita lanjutkan menelaah struktur puisi rakyat. Struktur adalah kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat. Kemudian, ciri tersebut diterapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat. Oke anak-anak, untuk yang pertama kita akan menelaah struktur dan kebahasaan pantun terlebih dahulu. Berikut adalah contoh pantunnya dan ciri-ciri pantun. Nah anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa ciri-ciri dari puisi rakyat adalah sebagai bahan dasar penulisan struktur puisi rakyat. Mari kita coba baca contoh pantunnya. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, coba kita lihat apakah contoh pantunnya ada 4? Ya, berarti masuk ya ke dalam ciri, yaitu ada 4 baris. Setelah kita membuktikan bahwa contoh pantunnya terdiri dari 4 baris, sekarang kita tuliskan ke dalam struktur pantunnya. Seperti satu bait ada 4 baris. Ciri selanjutnya yaitu rima akhir AB AB. Itu artinya rima akhir baris ke-1 dan ke-3 harus sama. Begitu pula dengan baris kedua dan keempat. Coba kita cek ya. Ambillah kapas menjadi benang, kalau kamu ingin dikenang. Nah, baris pertama dan ketiga memiliki rima akhir G. Lalu, ambillah benang menjadi kain, berbuat baiklah dengan orang lain. Jelas ya, baris kedua dan keempat mempunyai akhir N. Itu berarti rima akhir dari setiap barisnya AB AB. Ini memenuhi ya, yaitu mempunyai rima akhir GN GN. Nah, sekarang langsung masukkan saja ke struktur pantunnya, yaitu mempunyai rima akhir GN GN. Ciri selanjutnya yaitu baris 1 dan 2 sampiran. Nah, kita baca dulu ya untuk baris 1 dan baris 2. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Nah, 2 baris tersebut 1 dan 2 merupakan sampiran. Untuk ciri selanjutnya yaitu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kita baca dulu ya. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Pada baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantunnya.
Itu artinya baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Setelah memenuhi ciri, kita tulis ya. Di struktur pantunnya yaitu baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Lalu, apakah baris sampiran dan isi ini mempunyai keterkaitan? Ayo, coba kita baca lagi ya. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, sudah jelas ya bahwa baris sampiran dan isi tidak ada kaitan atau hubungannya. Lalu kita tulis lagi nih di struktur pantunnya, yaitu antara sampiran dan isi tidak ada hubungannya. Nah, anak-anak, itulah struktur pantun. Paham ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk menelaah kebahasaan pada pantun. Nah, untuk kebahasaannya yaitu jenis kalimat pada baris 1 dan 2 adalah kalimat perintah. Mengapa demikian? Karena ada kata ambillah yang menyatakan kata perintah. Sedangkan jenis kalimat pada baris ketiga dan keempat merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat, yaitu terdapat kata kalau di dalam baris ketiga. Nah anak-anak, seperti itu cara menelaah struktur dan kebahasaan di dalam pantun. Kita lanjutkan dengan menelaah gurindam. Ciri dari gurindam, satu baitnya itu terdiri dari 2 baris. Nah, coba kita cek ya. Dengan Bapak jangan durhaka, agar Allah tidak murka. Sudah jelas terlihat ya, contoh berikut terdiri dari 2 baris. Kemudian kita tulis di struktur gurindamnya, yaitu satu bait terdiri dari 2 baris. Lalu ciri selanjutnya dari gurindam yaitu mempunyai rima akhir harus sama. Coba kita cek ya. Dengan Bapak jangan durhaka yaitu memiliki rima akhir A. Lalu agar Allah tidak murka, dan itu juga mempunyai rima akhir A. Maka dari itu kita tulis ya di struktur gurindamnya, kedua baris mempunyai rima akhir sama yaitu AA yang merupakan satu kesatuan utuh. Dalam gurindam, baris pertama merupakan syarat, sedangkan baris kedua adalah jawaban. Baris pertama pada gurindam ini merupakan syarat yaitu dengan Bapak jangan durhaka. Sedangkan baris kedua merupakan jawaban dari baris pertama yaitu agar Allah tidak murka. Nah, sekarang kita tulis ya di struktur gurindam yaitu baris ke-1 berisi syarat dan baris kedua berisi jawaban. Anak-anak, perlu diingat ya bahwa gurindam berisikan nasihat atau kata-kata mutiara. Nah, pada gurindam yang Ibu contohkan ini berisikan nasihat. Selanjutnya, kita akan telaah kebahasaan yang ada di dalam gurindam tersebut. Oke, baris ke-1 menggunakan kata larangan. Kenapa? Karena tertera kata jangan. Dan baris kedua menggunakan kata penghubung tujuan. Kenapa? Karena terdapat kata agar di baris kedua. Oke anak-anak, seperti itulah cara menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam gurindam. Selanjutnya kita akan mencoba menelaah struktur dan kebahasaan pada syair. Perhatikan contoh yang Ibu berikan dan kita coba membacanya sama-sama yuk. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Ciri dari syair yang pertama yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Coba kita cek ya. Dengarlah wahai Ananda, baris pertama, rajinlah belajar sepanjang masa, baris kedua, ilmu tiada pernah habis dieja, baris ketiga, sebagai bekal sepanjang usia, baris keempat. Ada ya? Nah, berarti ciri pertama pada syair tersebut terpenuhi.
Sekarang kita tulis dulu yuk ke dalam struktur syairnya, yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Ciri selanjutnya pada syair yaitu memiliki akhir rima yang sama, yaitu A, 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 A. Mari kita cek ya. Baris pertama, dengarlah wahai Ananda, berakhiran rima A. Lalu baris kedua, rajinlah belajar sepanjang masa. Nah, itu sama ya, akhirannya juga A. Ilmu tiada pernah habis dieja, akhirannya juga A. Sebagai bekal sepanjang usia, itu juga akhirannya A. Nah, sekarang kita tulis nih ke dalam struktur syairnya, yaitu mempunyai rima yang sama, A, 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 A. Nah, untuk syair, keempat barisnya itu adalah isi. Sekarang kita tulis juga ya di struktur syair, yaitu keempat baris merupakan isi. Kemudian, apakah 4 baris ini saling berkaitan? Nah, ternyata keempat baris ini saling berkaitan ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita rajin belajar untuk menggapai ilmu, ilmu itu akan menjadi bekal sepanjang usia kita. Nah, kita tulis juga ya, yaitu keempat baris saling berkaitan atau berhubungan. Selanjutnya, kita akan menelaah kebahasaan yang ada pada syair. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, untuk menelaah kebahasaan pada puisi rakyat, kalian harus memahami terlebih dahulu 3 aspek kebahasaan puisi rakyat, agar memudahkan kalian dalam menelaah kebahasaan puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, dan juga syair. Nah, sekarang mari kita lihat kebahasaan syair yang Ibu contohkan. Nah, kebahasaan pada syair tersebut yaitu merupakan kalimat perintah karena berisi perintah atau suruhan. Kalian bisa lihat di baris pertama dan juga kedua. Di situ tertera kata dengarlah dan rajinlah yang menandakan bahwa itu adalah kalimat perintah. Lalu baris ketiga dan keempat merupakan hasil dari perintah baris pertama dan juga kedua. Nah, anak-anak, itulah cara bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan pada syair. Anak-anak, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa ya untuk selalu mengerjakan tugas lalu dikirimkan ke Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.